Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bidnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan a'adaha liliqaihi dukhara
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah hadanallahu wa iyyakum. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan di kesempatan siang yang berbahagia ini, karena kita diberi limpah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan November, di mana pada bulan November ini paling tidak ada 2 hari di mana perhatian kita tertuju kepada bagaimana peran para ulama sebagai guru perubahan yang sekaligus berperan sangat luar biasa dalam konteks kemajuan keumatan. Tanggal 10 kemarin kita memperingati Hari Pahlawan, dan hari ini 25 November adalah Hari Guru. 2 momentum ini menjadi perhatian penting bagi kita semua, karena ulama maupun guru ini adalah para pewaris risalah Nabi yang dia punya peran sangat luar biasa dalam konteks untuk kemajuan syiar, dalam konteks untuk membangun peradaban manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut menghargai peran besar para ulama, para guru-guru kita, karena Allah sendiri pun juga menghargai kepada para ulama-ulama. Banyak sekali disebutkan dalam kitab-kitab turos maupun dari banyak riwayat. Al-alimu yang tafi'u bihi ilmi bi khairin min alfi abidin. Al-alimu yang tafi'u bi ilmihi itu khairun, orang alim, orang yang mau mengajarkan pengetahuan. Ini memiliki tempat yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia disebut sebagai khairum min alfi abidin. Dia lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Orang yang mau mengajarkan pengetahuan, mau melanjutkan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebut oleh Nabi bahwa li ta'limi harfin wahidin tu alfu darahim. Orang yang mau mengajarkan 1 huruf itu baginya adalah 1000 dirham. Kalau kita lihat, kalau 1 dirham itu 2000, betapa kita bisa mengalihkan 1000 dirham ini adalah angka yang sangat luar biasa jumlahnya. Dan ini adalah cara bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan kepada para ulama, memberikan penghargaan kepada para guru-guru yang mau mengajarkan pengetahuan. Para ulama hadir, kalau kita lihat dalam konteks sejarah keindonesiaan, seruan kepahlawan dan juga seruan untuk kewajiban membela bangsa dan negara ini juga secara lantang disampaikan oleh para ulama-ulama kita.
Para ulama kita sadar betul bahwa ada perintah dari Al-Quran bahwa orang yang alim itu tidak boleh berdiam diri ketika masyarakatnya sedang rusak, ketika ketidakadilan itu sedang berlangsung, dan ketika ada proses dehumanisasi itu sedang terjadi di sekelilingnya. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustata'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzi yaquluna rabbana akhrijna min hadil qaryati dzalimi ahluha. Kenapa kamu tidak melakukan peperangan? Dalam konteks ini melakukan ikhtiar untuk melakukan perubahan. Kenapa harus melakukan perubahan? Wal mustata'afina minar rijali wan nisa wal wildan alladzi yaquluna rabbana akhrijna min hadil qaryati dzalimi. Jika ditemukan dalam sebuah negara, dalam sebuah masyarakat ini kemudian banyak para laki-laki yang terlunta-lunta, para perempuan yang terlantar maupun anak-anak yang terlantar yang disebut dengan orang-orang mustata'afin, mereka yang berdoa, ya Allah keluarkan kami dari bumi kami, yang para penjajah, para orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya ini membuat jiwa-jiwa kami menjadi orang yang tidak nyaman. Sehingga para ulama kita terpanggil untuk memanggul senjata bagaimana menolak sekaligus melawan setiap kezoliman yang mengancam eksistensi kemanusiaan. Wal mustata'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzi la yastati'una hilatan walahum yahtadun. Banyaknya orang-orang yang terlantar ini akan mengakibatkan la yastati'una hilatan walahum yahtadun. Kalau adanya tindakan-tindakan yang itu mengeksploitasi kemanusiaan, yang mengeksploitasi manusia satu dengan yang lainnya karena alasan penjajahan, maka la yastati'una hilatan walahum yahtadun, akan menciptakan bagaimana tertutupnya akses kehidupan dan juga sekaligus akses pendidikan. Ketika dalam lingkungan sosial terjadi kasus seperti ini, maka ulama-ulama kita turun tangan untuk melakukan perubahan atas nama qatilu fi sabilillah, perang untuk melawan kemungkaran, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ulama kita diam melihat orang-orang teraniaya karena penjajahan, karena proses-proses intimidasi yang mengancam kemanusiaan, maka ulama-ulama itu juga harus menyanggung dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mar'i isman ayyudayi aman tafawud. Orang-orang yang membiarkan orang-orang yang terlantar ini teraniaya, maka baginya adalah dosa. Peran para guru, peran para ulama ini tidak berhenti dalam konteks sejarah perjuangan bangsa kita saja. Tetapi peran keulamaan ini semakin penting dan semakin dituntut lebih besar lagi skalanya. Karena hari ini manusia sedang dihadapkan dengan perubahan sosial yang itu melahirkan krisis keimanan, melahirkan krisis kemanusiaan yang dalam kadar tertentu ini sangat membahayakan manusia. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi menggambarkan, Nabi 14 abad yang lalu sudah meramalkan, sayati zamanun ala ummati yafirun alal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang pada umatku manusia itu lari dari ulama dan fuqaha. Mereka tidak mau lagi hidupnya diatur oleh agama. Bahkan dalam salah satu hadis yang luar biasa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang redaksinya mirip dengan hadis tadi, sayati ala ummati la yabqa minal islami ila ismuhu wa la yabqa minal qur'ani ila rasmuhu wa masajiduhun amiratun fahuwa gharubun minal huda. Nanti akan datang pada umatku di mana Islam itu tidak tersisa kecuali namanya. Al-Quran itu tidak tersisa kecuali hanya tulisannya, dan masjid-masjidnya sangat bagus, sangat megah, tetapi dia sepi dari petunjuk. Dalam konteks demikian, wataro kasirom minhum yusariuna fil ismi wal udwan
wa aklihim suhta labi sama kanu ya'malun. Nanti engkau akan mendapati yang ini digambarkan dalam Al-Qur'an. Lihatlah oleh kamu, manusia nanti akan sangat mudah bersegera untuk urusan dosa dan permusuhan. Yusyari'una fil ismi wal udwan wa aklihim suhta, dan juga untuk makan makanan yang kotor. Labi sama kanu ya'malun, sehingga amaliyah masyarakat itu menjadi rusak. Ciri masyarakat itu yang rusak ini ditandai kalau kita lihat dari tafsir ayat ini. Aklih musukta itu manusia suka makan hal-hal yang kotor. Kariswati, kariba, kasyarikoh, kalhulul, wakulu malin, mukobilin, bitaghyiril kalam wa ta'wil. Nanti manusia akan dihadapkan pada zaman di mana amaliyahnya itu sangat rusak, yang ditandai dengan suka makan riba, suka makan harta curian, suka mencuri, suka mengambil segala harta, bahkan menerima semua harta atas nama bitaghyiril kalam wa ta'wil. Manusia dalam perubahan sosial hari ini akan mudah mengambil hak harta dari orang lain dengan menggunakan nama istilah bahasa yang berbeda-beda. Mengambil korupsi, ini bukan lagi disebut korupsi, tetapi ini adalah adat ketimuran, sembunyi dengan nama bahasa bitaghyiril kalam wa ta'wil. Mengambil harta nasabah, ini tidak lagi namanya mencuri, tetapi disebutnya sebagai hujrah. Ini betapa nanti dalam perubahan sosial yang demikian ini akan manusia ini nampak makan makanan yang kotor, yang ditandai dengan menerima harta dengan cara merubah bahasa dan takwil. Oleh sebab itu peran ulama tidak boleh berhenti di situ. Ulama juga hadir ketika situasi sosial, situasi lingkungan kita ini rusak. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi, di darat dan di laut, sehingga lidziqahum ba'dalladzi amilu, sehingga karena kerusakan di darat dan di laut inilah kemudian azab Allah ini diturunkan. Bima kasabat aydin nas, dikarenakan karena ulah tangan-tangan manusia. Diturunkan azab liudziqahum ba'dalladzi amilu, akan diuji dengan ujian berupa musibah la'allahum yarji'un, agar manusia itu mau kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari tafsir Dhuharul fasadu fil barri wal bahri ini ditafsiri oleh Abu Bakar Asy-Siddiq bahwa Dhuharul fasadu fil barri ini adalah ai fasadul lisan. Idza bakat al-lisan, idza fasadal lisan bakat alaihi nufus. Kalau lisan manusia ini rusak, maka akan engkau dapati jiwa-jiwa yang menangis. Betapa lisan yang rusak ini akan bisa menciptakan keonaran, akan menciptakan permusuhan, akan menciptakan perpecahan antara manusia, sehingga jiwa-jiwa manusia yang akan didapati menangis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan hari ini digambarkan luar biasa dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi. Orang yang suka tidak bisa menahan lisannya, ini akan menciptakan kerusakan, akan menciptakan kerusakan. Kalau lisan manusia itu rusak, maka musibah akan datang kepada manusia, bakat alaihi nufus, jiwa-jiwa akan menangis. Oleh sebab itu ulama tidak boleh diam. Ulama harus cerewet, harus selalu mengingatkan umatnya agar umat ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada kerusakan kemudian ulamanya itu diam, ini disebut dalam Al-Qur'an seolah-olah ulama ini lima amu birido. Diamnya ulama ini dianggap seolah-olah ridho dengan adanya kemungkaran, ridho dengan adanya kerusakan yang hari ini sedang terjadi. Oleh sebab itu Al-Qur'an mengingatkan, makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin
waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar umat ini selamat, maka harus ada fuqaha, para ulama, para al-ahbar, para rabbaniyin ini untuk terus melakukan peringatan kepada umat-umat di sekelilingnya, di lingkungannya. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mereka memberikan peringatan kepada umatnya, la'allahum yahdharun, agar umat ini akan menjadi terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu para guru, para ulama itu mulai diam atas realitas kehidupan yang dekaden, maka musibah akan datang kepada manusia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para ulama-ulama kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kekuatan untuk terus melakukan peran-peran penguatan keumatan dan juga bagaimana mengembangkan syiar agar umat manusia, wabil khusus masyarakat di Jawa Barat ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wakhtim lana bil a'mali shalihah. Allahumma ij'al awwala yaumina hada salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najaha. Allahumma inna nas'aluka mafatikal khair wa khawatimahu wa jawamiyahu wa awwalahu wa akhirahu wa dhahirahu wa batinahu wa darajati minal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la zikrullahu akbar.